Pernahkah kamu membayangkan hidup di sebuah negara yang sama sekali tidak memiliki sungai? Bagi sebagian besar orang, sungai adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Sungai menjadi sumber air minum, tempat berkembangnya peradaban, jalur perdagangan, sumber pangan, hingga penopang pertanian. Hampir semua peradaban besar dunia lahir di tepi sungai. Mesir berkembang di sepanjang sungai Nil. India tumbuh di sekitar sungai Indus dan Gangga. Sementara peradaban kuno Mesopotamia berdiri di antara sungai Tigris dan Efrat. Namun, tahukah kamu bahwa di dunia ini ada beberapa negara yang justru tidak memiliki sungai sama sekali? Meskipun terdengar mustahil, negara-negara ini benar-benar ada dan tetap mampu bertahan. Bahkan beberapa di antaranya termasuk negara paling kaya di dunia. Ketika mendengar fakta bahwa ada negara tanpa sungai, banyak orang langsung bertanya, bagaimana mereka mendapatkan air? Bagaimana penduduknya mandi, memasak, bertani, bahkan memenuhi kebutuhan industri? Jawabannya ternyata sangat menarik. Negara-negara tersebut berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang keras melalui teknologi, pengelolaan sumber daya yang ketat, serta berbagai cara unik yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Salah satu negara paling terkenal yang tidak memiliki sungai adalah Arab Saudi. Negara yang terletak di semenanjung Arab ini memiliki luas lebih dari 2 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Timur Tengah. Namun, meskipun wilayahnya sangat luas, Arab Saudi tidak memiliki sungai permanen. Sebagian besar wilayahnya berupa gurun pasir yang sangat kering, seperti Gurun Rub al-Khali yang dikenal sebagai salah satu gurun pasir terbesar di dunia. Curah hujan di banyak daerah sangat rendah, bahkan ada wilayah yang hanya menerima hujan beberapa kali dalam setahun. Lalu bagaimana masyarakat Arab Saudi bertahan hidup? Salah satu jawabannya adalah dengan memanfaatkan air tanah purba atau fossil water. Air ini tersimpan jauh di bawah permukaan bumi selama ribuan hingga jutaan tahun. Cadangan tersebut terbentuk pada masa ketika wilayah Arab Saudi memiliki iklim yang jauh lebih basah dibandingkan sekarang. Selama bertahun-tahun, air tanah ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Namun, karena sifatnya yang terbatas dan sulit diperbarui, penggunaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Arab Saudi juga menjadi salah satu pelopor dalam teknologi desalinasi, yaitu proses mengubah air laut menjadi air tawar. Negara ini membangun berbagai fasilitas pengolahan air laut dalam skala besar. Dengan teknologi tersebut, jutaan penduduk dapat memperoleh air bersih setiap hari. Meskipun membutuhkan biaya besar dan energi yang tinggi, desalinasi menjadi solusi penting bagi negara yang hampir tidak memiliki sumber air alami. Negara berikutnya adalah Qatar. Negara kecil yang terletak di pesisir Teluk Persia ini juga tidak memiliki sungai permanen. Qatar dikenal sebagai salah satu negara dengan peradaban per kapita tertinggi di dunia, berkat kekayaan gas alam dan minyak bumi. Namun, di balik kemewahan kota-kotanya yang modern, Qatar menghadapi tantangan besar dalam hal ketersediaan air. Curah hujan di Qatar sangat sedikit dan tidak cukup untuk membentuk aliran air. Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakatnya, Qatar sangat bergantung pada fasilitas desalinasi. Sebagian besar air bersih yang digunakan penduduk berasal dari air laut yang diolah. Pemerintah Qatar juga memiliki sistem penyimpanan cadangan air dalam jumlah besar untuk mengantisipasi keadaan darurat. Hal ini menunjukkan bahwa negara tanpa sungai tetap dapat berkembang jika mampu mengelola sumber dayanya dengan baik. Kuwait
juga termasuk dalam daftar negara tanpa sungai. Negara kecil yang berbatasan dengan Irak dan Arab Saudi ini memiliki kondisi geografis yang didominasi gurun. Sama seperti Qatar, Kuwait memperoleh sebagian besar pasokan air bersih melalui proses desalinasi. Bahkan, Kuwait menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengembangkan teknologi tersebut secara besar-besaran. Air menjadi sumber daya yang sangat berharga di negara ini. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghematan air pun terus ditingkatkan. Berbeda dengan negara-negara gurun di Timur Tengah, ada pula negara kecil di Eropa yang tidak memiliki sungai. Salah satunya adalah Vatikan. Negara ini merupakan negara terkecil di dunia dengan luas hanya sekitar 44 hektar. Karena ukurannya yang sangat kecil, Vatikan memang tidak memiliki sungai yang mengalir di wilayahnya. Kebutuhan air masyarakat dan institusinya dipenuhi melalui sistem distribusi air dari Italia. Meskipun tidak memiliki sungai, kehidupan di Vatikan tetap berjalan normal karena dukungan infrastruktur modern. Monaco juga termasuk negara tanpa sungai. Negara kecil yang terletak di tepi laut Mediterania ini terkenal dengan kemewahan serta ajang balap mobil Formula 1. Luas wilayahnya yang sangat kecil membuat Monaco tidak memiliki sungai alami. Sama seperti Vatikan, negara ini mengandalkan pasokan air dari wilayah sekitarnya. Fakta ini membuktikan bahwa keberadaan sungai tidak selalu menjadi syarat mutlak bagi sebuah negara untuk berkembang. Selain itu, ada beberapa negara yang sebenarnya memiliki aliran air musiman, tetapi tidak memiliki sungai permanen. Yaman sering disebut dalam daftar tersebut karena sebagian besar aliran airnya hanya muncul setelah hujan turun. Aliran seperti ini dikenal dengan istilah wadi. Wadi merupakan lembah atau saluran kering yang dapat berisi air sementara ketika terjadi hujan lebat. Di banyak wilayah Timur Tengah, wadi menjadi bagian penting dari sistem alam dan telah dimanfaatkan masyarakat selama berabad-abad. Membicarakan negara tanpa sungai juga mengajarkan kita bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Ketika alam menyediakan sumber daya dengan melimpah, manusia mencari solusi melalui ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan pola hidup. Teknologi desalinasi, sistem daur ulang air, pembangunan waduk buatan, hingga pengelolaan sumber air yang ketat merupakan bukti bahwa kreativitas manusia mampu mengatasi berbagai keterbatasan. Di sisi lain, fakta ini juga menjadi pengingat bahwa air adalah sumber daya yang sangat berharga. Banyak orang yang tinggal di negara dengan sungai melimpah seringkali menganggap air sebagai suatu yang akan selalu tersedia. Padahal, jutaan orang di berbagai belahan dunia harus berjuang keras untuk mendapatkannya. Ada negara yang harus mengeluarkan biaya yang sangat besar hanya untuk memastikan warganya dapat membuka keran dan mendapatkan air bersih. Para ahli memperkirakan bahwa tantangan terkait air bersih akan semakin besar di masa depan akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan meningkatnya kebutuhan industri. Negara-negara tanpa sungai telah lebih dahulu belajar bagaimana menghadapi keterbatasan tersebut. Pengalaman mereka dapat menjadi pelajaran penting bagi dunia tentang pentingnya konservasi, efisiensi penggunaan air, dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Menariknya lagi, penelitian geologi menunjukkan bahwa beberapa wilayah gurun yang kini sangat kering dulunya pernah memiliki sungai dan danau besar. Perubahan iklim selama ribuan tahun mengubah landscape bumi secara drastis. Sahara yang sekarang dikenal sebagai gurun terbesar di dunia, misalnya diyakini pernah menjadi wilayah hijau dengan padang rumput, sungai, dan kehidupan liar yang melimpah. Hal serupa juga diduga terjadi di sebagian wilayah semenanjung Arab.
Fakta ini mengingatkan kita bahwa bumi selalu mengalami perubahan dan manusia harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jadi ketika mendengar bahwa ada negara yang tidak memiliki sungai, jangan langsung menganggapnya sebagai tempat yang tidak layak dihuni. Justru dari negara-negara inilah kita dapat melihat bagaimana ketekunan, inovasi, dan pengelolaan sumber daya yang cerdas mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Arab Saudi dengan teknologi desalinasinya, Qatar dengan sistem cadangan air modernnya, Kuwait dengan pengelolaan air yang efisien, Vatikan dan Monaco dengan infrastruktur penduduknya, serta wilayah lain dengan memanfaatkan aliran musiman. Semuanya membuktikan bahwa kehidupan dapat tumbuh bahkan di tempat yang tampaknya mustahil. Fakta unik ini juga mengubah cara kita memandang sungai. Jika selama ini sungai dianggap sebagian sesuatu yang biasa karena kita melihatnya setiap hari, ternyata ada jutaan orang di dunia yang hidup tanpa pernah memiliki sungai di negaranya sendiri. Mereka memahami betul nilai setiap tetesan air yang digunakannya. Mungkin pelajaran terbesar dari negara-negara tanpa sungai bukan hanya tentang geografi, melainkan tentang rasa syukur dan tanggung jawab. Karena pada akhirnya air bukan sekedar kebutuhan, melainkan sumber kehidupan yang menentukan masa depan umat manusia. Jadi setelah pengetahuan fakta ini, masihkah kita akan membiarkan air terbuang sia-sia? Atau justru mulai menyadari bahwa apa yang kita anggap biasa ternyata merupakan anugerah yang luar biasa? Begitulah fakta unik tentang negara-negara di dunia yang mampu bertahan hidup tanpa memiliki sungai. Dari gurun pasir yang gersang hingga negara-negara kecil yang padat penduduk, semuanya mengajarkan satu hal penting, bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan kecerdasan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi, manusia mampu menemukan jalan untuk terus bertahan dan berkembang. Kalau menurut kalian, negara mana yang paling membuat kalian takjub? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini menambah wawasan kalian. Bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak yang mengetahui fakta menarik seperti ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berbagai misteri, fakta unik, serta kisah menakjubkan lainnya dari seluruh penjuru dunia.